Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa ala alihi wa sahbihi wa bi'ulumihi fi ad-darain amin. Al-Maqalatul Ashiratu dan maqalah yang ke-10 An Ibn Abbas radhiyallahu anhu dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ibn Abbas ini maksudnya Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas itu paman Rasulullah, sedangkan Sayyidina Abdullah berarti sepupunya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua-duanya sahabat mulia Rasulullah. Sayyidina Abbas paman beliau sahabat mulia Rasulullah, dan anak dari paman beliau sahabat mulia Rasulullah pula. Makanya di sini radhiyallahu anhuma, yang Allah ridha kepada kedua ini. Kedua ini siapa? Bapak dan anak, Sayyidina Abbas dan Sayyidina Abdullah. Haddun 'ala al-'aqili an yakhtara sam'an. Kebenaran buat orang yang berakal, dia memilih 7 minas sifati, 7 sifat. Ada 7 minas sifati allati tugadilu tilka sifat, daripada 7 sifat yang berlawanan dengan sifat yang 7 awal. Pilih 7, tinggalkan 7. Nah, 7 yang harus dipilih yang mana? Kalau masih mau sebenarnya yang berakal, pilih 7 yang dipilih. Jangan 7 yang dibuang. Kebalikan orang yang berakal berarti apa? Gila. Aku bingung. Kebalikan orang yang berakal, gila. Makanya Sayyidina Imam Abdurrahman As-Sujad beliau mengatakan, man laisa lahu wirid fa huwa jirid. Orang yang tidak mempunyai wiridan berarti dia jirid. Jirid itu monyet. Orang yang tidak punya wiridan sama dengan monyet. Man laisa lahu wirid fa huwa jirid. Makanya kita perlu punya wiridan. Makanya kita coba untuk berwirid-wirid dengan begadang dan sebagainya. Maksudnya apa? Maksudnya biar jangan sampai kita sama dengan monyet. Masa kita sama sih dengan monyet? Gitu. Mau nggak diri kita disamakan dengan monyet? Kalau enggak, keluar dari habitat kemonyetan. Keluar dari habitat kemonyetan berarti apa dong? Zikir, wiridan. Wirid, zikir. Karena banyak wirid dan zikiran, wajib, mujib. Menajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya, maka keluarlah dia dari kemonyetan. Dan itu yang telah dikatakan oleh seorang al-muqaddam tsani. Muqaddam yang kedua, yang muqaddam yang pertama itu adalah Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi. Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'lawi mempunyai anak namanya Sayyidina Imam Ali bin Ghuyur. Sayyidina Imam Abdul Ghayyad mempunyai anak namanya Sayyidina Imam Ali Sahib Ad-Darak. Sayyidina Imam Ali Sahib Ad-Darak mempunyai anak namanya Sayyidina Imam Muhammad Maula Dawil. Sayyidina Imam Muhammad Maula Dawil mempunyai anak baru Sayyidina Imam Abdul Rahman As-Sujad. Jadi dari Sayyidina Imam Al-Faqih Al-Muqaddam, kemudian Sayyidina Imam Abdul Ghayyad, Sayyidina Imam Ali Sahib Ad-Darak, Sayyidina Imam Muhammad Maula Dawil, baru Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf, itu 4. Jadi itu cicitnya Sayyidina Imam Al-Faqih Muqaddam. Nah, Al-Faqih Muqaddam yang kedua itu Sayyidina Imam Abdurrahman Segaf. Al-Faqra 'ala al-ghina, yang pertama kemiskinan daripada kekayaan. Kalau orang yang berakal, dia pilih miskin daripada kaya. Dia pilih miskin daripada
kaya. Tapi kita mau pilih kaya miskin? Mau kita pilih kaya miskin? Kaya. Berarti gila. Kan dikatakan halul alal agil, haqqun alal agil an yakhtar sab'an ala sab'an. Sangat-sangat benar buat orang yang berakal, dia pilih 7 yang dipilih daripada 7 yang dijatuhkan, yang dibuang. Yang pertama al-faqru alal ghina, kaya miskin daripada kekayaan. Jadi dia harus pilih miskin daripada kaya. Berarti kalau misalnya ada orang pilih kaya, berarti dia gila. Inilah Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas mengatakan seperti itu. Apakah omongan itu tidak berdalil? Berdalil. Kenapa? Kalau misalnya orang kaya, bisa jadi dengan kekayaannya itu dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan justru lantaran dia punya banyak harta, dia lupa. Setidak-tidaknya kekonsistenan dia dalam melakukan ibadah agak sedikit goyang. Coba aja, orang udah mulai kaya sedikit, udah mulai agak kaya sedikit, insya Allah jadwal pengajiannya berubah. Yang tadinya penuh, kemudian sudah agak sedikit berubah dengan mengatakan saya sibuk meeting, belajar, saya sibuk meeting, saya sibuk kerja, saya lagi sibuk lagi nyari tanah, saya lagi sibuk nyari rumah, saya lagi sibuk nyari intan, nyari berlian, nyari itu. Oh, itu. Setidak-tidaknya omongannya kayak gitu. Udah mulai sibuk deh. Gitu. Nah itu, apakah enak hidup seperti itu? Padahal kita hidup cuma sekadar di alam dunia 60-70 tahun. Hidup di alam dunia cuma 60-70 tahun. Itu pun harus sampai. Berapa banyak orang yang di usia muda meninggal? Allahu Akbar. Gara-gara punya penyakit sedikit tuh anak muda meninggal dunia. Preset jantung pisang meninggal. Punya mah sedikit meninggal, punya asma sedikit meninggal. Gitu, batuk sebentar meninggal. Dan itu bukan pula orang tua, anak-anak muda banyak. Gitu, baru belasan tahun udah meninggal dunia. Jadi kematian itu bukan dimiliki mutlak oleh mereka generasi tua. Kematian itu dimiliki oleh seluruh umur yang ada. Yang tua mati, yang muda juga mati. Gitu. Dalilnya orang kaya itu walaupun tuh duitnya halal, halalnya kekayaan itu bakal dihisab. Halalnya kekayaan bakal dihisab. Kita punya duit banyak, bakal dihisab oleh Allah. Artinya bakal diintrospeksi di hadapan Allah. Dari mana kau punya harta? Dikemanakan harta tersebut? Min aina iktasabta? Dari mana engkau hasilkan ini harta? Wa ila aina tukhrijuh? Kemana engkau keluarkan ini harta? Itu ditanya. Sedangkan yang lainnya Allah. Di majelis persidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang masuk dalam persidangan pengadilan saja sampai terkencing-kencing. Baru masuk ke persidangan biasa aja, terkadang hakim ketuanya tidur, tapi itu orang masuk dalam persidangan sampai terkencing-kencing. Terus nanti kalau di hari akhirat gimana? Persidangan yang nonton itu seluruh makhluk yang ada. Enggak persidangan tertutup, tapi persidangan terbuka, yang dibuka lebar di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tua, yang muda, laki perempuan semuanya melihat persidangan tersebut digelar bahwa fulan bin fulan lagi mau dihisab tentang hartanya, walaupun dia baik, walaupun dia ahli sedekah. Dengan hartanya itu dia ahli sedekah. Sedekah sana, sedekah sini, sedekah, tetap bakal diminta pertanggungjawaban. Nabi aja, nabi yang paling terakhir masuk surga, nabi siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman terakhir masuk surga. Lantaran apa? Lantaran beliau kaya. Lantaran beliau kaya. Gitu. Sedangkan kebanyakan mereka para nabi dan rasul itu adalah mereka orang-orang miskin. Gitu. Hanya sedikit jumlah mereka para nabi yang kaya. Nabi Sulaiman 2/3 dunia beliau miliki. 2/3 dunia.
Gitu. Kita baru punya hotel ini itu aja udah gayanya luar biasa bertingkah, kayak bule Depok gitu. Bertingkah banget gitu. Bertingkah. Bule Depok itu lebih bule daripada orang bule, lebih bule daripada orang Belanda gitu. Yang kafir, kalau yang muslim sih alhamdulillah udah ngikut dan sudah beradaptasi bukan orang-orang Betawi gitu. Alhamdulillah kalau yang muslim gitu. Itu lihat kan terkadang juga ada juga lebih polisi daripada polisi, baru cuma sekedar kerja begitu udah kayak polisi beneran, padahal bukan polisi. Itu ibaratnya. Nah ibaratnya kayak begitu. Jadi baru kayak bentar aja udah sombongnya luar biasa. Coba lihat Nabi Allah Sulaiman 2/3 dunia, beliau miliki 2/3 dunia. Gitu. Walaupun semuanya untuk ibadah, tapi akhirnya ketika giliran masuk surga belakangan ente Sulaiman. Harta ente bakal hisab dulu. Anta alam ya Rabb, engkau kan yang maha mengetahui ya Allah. Tetap aku tahu, tapi inilah proses pengadilan. Nabi Sulaiman, nabi terakhir di antara para nabi. Di antara para nabi ingat yang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau itulah Nabi Allah Sulaiman dihisab, apalagi kita. Bukan nabi, bukan rasul, bukan wali, bukan ulama, bukan pula orang saleh. Menjadi orang kaya, menjadi kebanyakan susah. Aturan susahnya itu dicukuri. Kan kalau susah dicukuri enak. Coba lihat kalau misalnya kita makan cuma sekedar singkong doang, walaupun nggak ada singkongnya. Contoh, break-breakan ada singkong, nggak ada singkong, Ustaz. Udah break-breakan ada singkong, nggak ada singkong juga. Itu masih tetap lebih enak. Masih tetap lebih enak. Adanya singkong daripada tidak ada singkong, daripada kita makan yang sesuatu yang tidak ada. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-faqru syai'un 'inda an-nas. Kemiskinan itu remeh di sisi manusia. Benar, betul. Miskin itu di sisi manusia remeh. Ya, dia orang miskin. Dia miskin, jangan diundangnya. Jangan dia cuma sekedar ngabisin harta kita doang. Kalau lagi misalnya lagi ada undangan-undangan, jangan gitu. Cuma mengamplopin 5.000, makannya banyak banget. Makan ini, makan, belum lagi somai, belum lagi es podong, belum lagi sekupang, belum itu, udah 50.000, kondangan 5.000, ini jangan habisin 50.000. Jangan diundang gitu. Jadi kalau orang miskin bisa jadi diremehin di sisi manusia. Zainul 'inda Allah, tapi hiasan di sisi Allah. Orang miskin itu hiasan. Karena Nabi Muhammad hidup dalam keadaan miskin dan betul-betul miskin. Walaupun beliau kaya, pada akhirnya seluruh harta kekayaan untuk dakwah di jalan Allah. Nabi kaya, Sayyidatuna Khadijah kaya, tapi lantaran seluruh hartanya untuk jalan Allah, akhirnya hidupnya betul-betul miskin. Sayyidatuna Khadijah, sang pedagang perempuan yang sangat kaya raya di Makkahul Mukarramah, seluruh hartanya untuk dakwahnya Rasulullah. Seluruh, nggak pakai disisa-sisakan, seluruhnya untuk jalan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kalau Sayyidatuna Khadijah dari kaya jadi miskin, kita niat nikah dari miskin mau kaya. Sementara Sayyidatuna Khadijah kan nikah sama Rasulullah, dari kaya jadi miskin. Sementara orang banyak, oh carilah kita orang kaya, biar kalau misalnya kita miskin menjadi orang kaya, gitu gak? Gimana? Banyakan bahkan. Rawahu Dailami, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ad-Dailami. Waruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syaral fuqara, wahai segenap orang-orang miskin, wa'atullaha ridha, berikanlah kepada Allah ridha.
ridailah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qulubikum, dari hati-hati kalian, istaghfaru bi thawabi fadlikum, niscaya kalian bakal memperoleh pahala miskinnya kalian. Wa illa fala, kalau misalnya engkau tidak ridha dengan miskinnya kalian, kalian enggak dapat pahala. Jadi kalau misalnya kalian dalam keadaan miskin, ridha yang udah rela apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, anugerah kemiskinan. Jadi miskin itu anugerah. Gitu. Siapa bilang bahwa miskin itu bukan anugerah? Yang kalau misalnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikan pula aku dalam keadaan miskin. Bukti ketika baginda Rasulullah meninggal dunia, apa yang beliau miliki? Tidak. Apa yang beliau berikan warisan kepada anak dan istrinya? Tidak ada. Cuma artinya rumah sebegitunya. Wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku beserta mereka orang-orang yang miskin. Masya Allah. Wazdilla 'alal 'izz. Orang yang berakal dia lebih memilih kerendahan daripada keagungan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'min alladhi yukhalitu an-nasa, orang yang beriman yang bergaul dengan manusia, wa yasbiru 'ala adahum, dan dia sabar tentang penderitaan dari mereka, afdal, lebih istimewa, minal mu'min alladhi la yukhalitu an-nasa, daripada orang beriman yang tidak bergaul dengan manusia, wala yasbiru 'ala adahum, dan tidak sabar terhadap penderitaan mereka. Rawahu Imam Ahmad wal Bukhari. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Bukhari. Orang mukmin dia bergaul, dia sabar. Ada orang mukmin tidak bergaul, tidak sabar. Otomatis mukmin yang bergaul yang lebih istimewa, yang dia sabar. Kalau misalnya ada orang sabar karena dalam sebuah pergaulan, itu luar biasa. Kan seseorang bisa jadi nggak sabar kalau dia nggak bergaul. Bagaimana mau dia sabar kalau misalnya di sendiri nggak ada proses untuk menjadi orang sabar? Semakin kita banyak bergaul, semakin kita tahu hakikat kesabaran. Kita bergaul sana sini, kita bergaul dengan ini dan itu. Kita tahu, oh iya, inilah manfaat kesabaran. Dia tahu arti dari sebuah kehidupan yang ada. Bahwa kesabaran itu harus dijumpai di mana saja dia berada, kapanpun dia ada, gitu. Kesabaran itu harus ada. Sabar dalam menunggu, sabar dalam ini dia, sabar dalam itu, sabar dalam ini. Kalau misalnya kita lihat ketika ada seseorang melakukan ibadah haji atau umrah, sabar. Sabar di bandara, sabar di Makkah, sabar di Madinah, sabar berangkat, sabar pulang, sabar, sampai semuanya perlu dengan kesabaran. Sama hidup kita di alam dunia, itulah hakikat hidup. Orang yang nggak sabar, dia bisa hidup, tapi orang yang nggak sabar, silakan dia pilih kematian. Kalau orang nggak sabar, ya udah mati aja. Kalau memang dunia tempat di mana harus proses manusia untuk bersabar. Wa tawadhu'a 'ala al-kibri, dan yang ketiga, orang yang berakal yang dia pilih itu tawadhu' daripada kesombongan. Dia lebih pilih tawadhu' daripada sombong. Sombong itu merasa dirinya lebih pintar daripada yang lain, merasa dirinya itu lebih hebat daripada yang lain, merasa dirinya itu segala-galanya. Ada juga orang sombong, saya masalah agama sih cuma ngerti sedikit. Padahal ngerti apa nih teh? Banyak orang ngomong kayak gitu. Saya sih kalau misalnya masalah agama ngerti sedikit. Ngerti apa ini? Ente nggak ngerti. Jangan bilang ngerti sedikit. Itu juga sombong orang yang ngomong kayak begitu. Seringkali kalau misalnya di tatanan masyarakat, saya masalah agama, ya paling ngerti sedikit-sedikit sih, belajar. Ngerti sedikit, nggak ngerti ente.
Gitu. Ada orang bahasa Arab saya sedikit, padahal emang nggak ngerti, pakai bilang ngerti sedikit. Itu tanda kesombongan. Biar dipontan oleh masyarakat bahwa oh ente ngerti, berarti nggak sempurna. Padahal mah dia nggak sama sekali ngerti. Janganlah berkata seperti itu. Orang sombong dari gerak bahasanya aja udah kelihatan. Dari gerak tingkah udah kelihatan sombong. Ya, nggak perlu orang ngomong, dia gerak tingkah udah sombong. Di hadapan ulama kalau udah bertingkah, dia sombong. Di hadapan orang pintar, ketika dia bertingkah, sombong sudah. Jadi orang sombong sebelum dia ngomong udah kelihatan. Dari duduknya, dari jalannya. Waduh, empat banget tuh tentang ngeliat orang sombong jalan. Kayak kita masukin got aja udah. Sebelum ngomong udah sombong, emang udah kelihatan. Kalau orang sombong apapun kelihatan udah. Makannya jangan sombongnya, minumnya jangan sombongnya, pakai pakaian jangan sombong. Ulama pakai pakaian gimana juga nyentrik juga. Tapi kalau misalnya orang sombong, mau pakai gimana udah tetap kelihatan sombong aja. Nabi Muhammad SAW mau pakai warna putih, warna hijau sekalipun, tetap aja nikmat dilihat, nikmat dipandang oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kenapa? Memang tidak ada hati sombong dalam hati Nabi Muhammad. Tapi ketika Abu Jahal, Abu Lahab, itu musuh-musuhnya baginda Rasulullah, ketika pakai pakaian yang serba-serba, kelihatan. Dari mulai dia pakainya saja udah terlihat sombong. Ya Allah. Jadi kalau orang sombong itu mau ditutup-tutupin kelihatan juga. Karena sombong itu ada di dalam hati. Ya, kesombongan itu ada di dalam hati. Bangke walaupun ditutup-tutupin ke bawah juga. Bangke. Ada misalnya di hari jamaah naruh bangke di tas. Ada ibu-ibu naruh bangke di tas. Bangke apa? Apa? Bangke tikus misalnya. Ditaruh di tas yang berwarna coklat misalnya. Warna coklat. Itu. Tasnya sih nggak begitu gede, kecil. Tikusnya gede banget. Masya Allah. Walaupun ditutupin, tetap aja bau. Tutupin dah, ada bangke. Makin tuh bangke, makin lama makin bau. Jadi tuh dalam sebuah perkataan, bangke walaupun ditutupin bau. Orang sombong, walaupun dia nggak ngomong kelihatan. Gaya duduknya itu udah nggak ada enak-enaknya. Itu sombong. Gitu. Jadi sombong itu emang udah ada di dalam hati. Gitu. Tapi kalau misalnya mereka para ulama nih, orang-orang saleh, orang yang mempunyai akhlak yang tinggi, dia bercanda aja masih enak. Dia ngomelin aja kita masih ridha. Saya diomelin sama siapa? Sama ulama. Oh, orang pada ridha. Oh, girang diomelin sama ulama. Girang banget. Masya Allah, segirang-girangnya. Kenapa? Emang mereka nggak ada rasa sombong-sombongnya. Ngomelin orang nggak ada rasa sombong. Gitu. Nasihatin orang nggak ada rasa sombong. Akhirnya orang pada nerima. Gitu. Jadi sombong itu kelihatan sudah. Orang udah merasa bahwa dirinya lebih pintar. Saya ngaji, ya sedikit sih bisa. Tadi itu diungkapin, jangan bilang kayak itu, bilang nggak bisa, saya nggak bisa. Kalau dibilang sedikit, berarti ada sedikitnya lagi yang ketika itu ada sedikitnya lagi menjadi sempurna. Seakan dia udah pernah, seakan dia mempunyai ilmu setengah, tinggal setengah lagi, kan berarti sempurna kalau begitu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a takhashu'a lillahi rafa'ahu Allah." Barang siapa yang tawadhu, khusyuk karena Allah, bakal ditinggikan oleh Allah. Dia tawadhu, dia khusyuk terus setiap harinya. Karena memang di dalam akal pikirannya itu selalu terselubung memikirkan umat. Yang dalam sabda baginda Rasulullah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daiman fikir. Adalah baginda Rasulullah selalu merenung. Selalu baginda Rasulullah merenung. Kemana saja Rasulullah ada, beliau merenung, berpikir tentang kemajuan umat, berpikir tentang kemajuan umat, tentang kemaslahatan umat. Terus baginda Rasulullah. Nah kalau umatnya selalu berpikir,
Bagaimana caranya memajukan pengajian? Bagaimana caranya memajukan dakwah? Bagaimana caranya untuk mengembangkan umat? Bagaimana caranya untuk biar umat paham tentang agama dan sebagainya? Terus berpikir. Itu khusyuk namanya. Dia tawadhu, dia nggak pernah melihat orang lain. Pokoknya yang dia lihat adalah bagaimana caranya untuk mendidik umat. Terus lagi. Yang ada di dalam pikirannya, kesibukannya tentang untuk memperbaiki diri dan orang lain. Gitu. Jadi nggak ada kesempatan untuk melihat orang lain. Kalau orang udah sibuk dengan sendiri, ngapain nyibukin melihat orang lain? Ya, kita udah sibuk melihat dalam satu kitab di sini. Ngapain melihat kitab orang lain? Yang belum tentu kitab orang lain punya. Udah, kita punya kitab kita sendiri. Kita baca udah dengan khusyuk. Kalau orang khusyuk berarti dia khusyuk dengan kitabnya. Ngapain harus dia ngelihat kitab yang lain? Kalau misalnya orang lagi ngelihat tentang diri, kenapa orang harus ngelihat tentang diri orang lain? Dengan kekurangan orang lain. Cari aja kekurangan diri sendiri. Ngapain sih cari-cari kekurangan orang lain? وَمَنْ تَطَوَّلَ تَعَظُمًا وَضَعَهُ اللَّهُ. Barang siapa yang berpanjang-panjang sombong, ta'azuman, merasa bangga, merasa tinggi, wada'ahu Allah, bakal dijatuhkan oleh Allah. Merasa dirinya hebat, merasa dirinya suci. Oh, kita suci, majlis taklim kita suci, yang lain tidak suci. Gak ada bagus-bagusnya, sombong tadi. Merasa dirinya suci, yang lain najis. Tidak ada orang yang sudah ngaji merasa bahwa dirinya suci, kemudian mengatakan orang yang tidak ngaji kemudian jadi kotor. Tidak. Tidak boleh punya pemahaman seperti itu. Apakah orang kalau udah ngaji kemudian jadi suci? Memang proses untuk jadi suci memang ngaji. Tapi nggak boleh orang udah ngaji merasa bahwa dirinya hebat daripada orang yang nggak ngaji. Merasa dirinya itu dengan segalanya daripada orang yang nggak ngaji. Belum tentu. Bisa jadi orang yang nggak ngaji dia lagi nangis. Gimana caranya saya ngaji? Tuh lihat. Orang yang lagi nggak pada ngaji tuh, di mana di jalanan, dia dalam keadaan kebingungan. Ya Allah, enak banget tuh ngaji. Dia lagi nangis mau ngaji. Orang yang ngaji merasa sombong. Mana lebih istimewa kalau begitu jadi? Lebih istimewa orang yang nangis daripada mau ngaji. Daripada ngaji, tetapi dia punya pemahaman bahwa dirinya itu pintar, hebat, suci, yang lain tidak suci. Aku udah ngaji, suci, yang nggak ngaji, kotor. Siapa yang bilang? Yang mensucikan Allah. Innallaha yuzakki man yasha. Sesungguhnya Allah yang mensucikan bagi yang Allah kehendaki. Itu. Jangan punya pemahaman bahwa kita udah ngaji, kita udah zikir, kita udah ini itu. Kemudian bahwa diri kita suci. Orang yang mengatakan dirinya suci bahwa dirinya itu kotor. Orang yang mengatakan dirinya hebat bahwa dirinya itu jatuh. Tidak ada orang yang suci mengatakan bahwa dirinya suci. Tidak ada. Orang yang suci, semakin suci dia mengatakan dirinya bahwa dirinya itu kotor. Nabi dalam keheningan malamnya selalu yang beliau ungkapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya aku di antara orang-orang yang zalim. Itu Nabi dengan puluhan ungkapan dari Nabi Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus diungkapkan oleh Nabi Muhammad. Merasa bahwa dirinya zalim, padahal mana kezalimannya Nabi. Ya Allah, itu Nabi. Di malam-malam beliau selalu doa, munajat seperti itu. Habis subuh begitu juga, pagi siang sore malam begitu juga. Kok umatnya merasa suci? Aduh, umatnya merasa suci. Yang dia berkelimbangan tentang perbuatan maksiat, maksiat yang ada aja belum tentu diampuni oleh Allah. Ngerasa dirinya suci. Saya sudah cukup untuk ngaji. Allah sudah mengampuni dosa saya.
saya sudah suci. Cukup saya ngaji seminggu sekali. Kenapa? Saya sudah suci. Warwi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yata'azzamu fi nafsihi." Tidak ada seseorang yang mengagungkan dirinya. Air laut siapa yang ngasih ini? Iya, dia sendiri ngagungin. Saya. Iya, emang juga kamu. Emang kamu kenapa? Saya orang pintar. Tidak ada sepintar saya. Anak muda di sini seluruhnya dalam genggaman saya. Kalau perlu orang tua pun berada dalam genggaman saya. Allahu Akbar. Ini saya yang paling kaya, yang paling rajin bersedekah, yang udah terlanjur kaya. Saya orang kaya yang sudah terlanjur kaya. Sampai saya mau jadi miskin, tetap kaya-kaya juga. Padahal saya udah nggak mau jadi orang kaya, pusing. Tetap saya adalah orang kaya. Duit, ludah saya adalah duit. Bagaimana duit saya? Udah, jaga banget. Sombongnya, bertingkahnya, itu. Wa yakhtaju fi masyiatihi, dan dia berhayal dalam jalannya. Jalannya bertantang, bertenteng. Kayak jawara kelas kambing. Dipakein hizib, disembur hizib, dijatuh. Betak begitu dijatuh. Padahal Masya Allah ngakunya jawara, jawara kelas kambing. Baru ditiup hizib dijatuh, langsung blok gitu. Gedenya sih gede alaihim. Oh, lebih gede daripada Giant aja gede. Dia lebih gede. Pokoknya Masya Allah. Dia makan telur kalau perlu satu hari 50 kilo. Ya, tak cuma 50 kilo berangkat. Insyaallah telur aja 50 kilo. Masya Allah, semua Masya Allah. Sombongnya luar biasa. Illa lagi Allah, kecuali dia bakal berjumpa dengan Allah. Wa huwa alaihi ghadban, dan Allah marah kepada dia, Allah murka kepada dia. Orang yang sombong di alam dunia, orang bertantang bertenteng jalannya di alam dunia, ketika dia berjumpa dengan Allah, ketika dia meninggal dunia, Allah marah kepada dia. Wa huwa alaihi ghadban. Mana jawara yang ada? Jawara, tapi masalah agama penakut. Kayak banci, kayak bencong. Agamanya ditindas, dia diem aja. Gitu. Yang tadinya tuh bolok dikeliatin, giliran takut sama aparat takut. Sama angkatan takut. La haula wala quwwata illa billah. Yang takut sama Allah, apa harus pakai takut sama begitu-begituan segala. Gitu. Kalau mau jadi jawara yang benar, seperti jawara Fir'aun dahulu. Dia punya kekuatan tetapi untuk dakwah di jalan Allah. Yang namanya jawara itu ngawal ulama, bukan jawara nentang ulama. Kalau ada jawara nentang ulama, ya disembur sama ulama dijatuh. Ya, disembur sama ulama dijatuh. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Hakim. Diriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Hakim. Wal-ju'a 'ala syab'i, orang yang berakal lebih milih lapar daripada kenyang. Orang yang berakal lebih milih lapar daripada kenyang. Kita sih Masya Allah, lapar dikit berkunang-kunang mata kita. Lapar dikit lagi sempoyongan mata kita. Aduh, bumi serasa gonjang ganjing ketika aku belum makan pagi. Itu gonjang ganjing, buminya goyang. Kalau itu mah orang nggak sembahyang kan. Ini Masya Allah, baru telat makan dikit gonjang ganjing. Aduh, gonjang ganjing. Ketemu nasi aja dah. Padahal orang yang sering berlatih-latih lapar itu lebih istimewa daripada kebanyakan kenyang. Ya, dalam pembahasan di Al-Asyirat Syafiyah masih dalam pembahasan tentang berlapar-lapar, riya. Karena orang yang lapar itu dia suka. Kelompok mereka kaum saleh lebih memilih lapar daripada kenyang.
Andai kan dia makan secukupnya. Gitu. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqalla ar-rajul ta'ma mal'allahu jawfahu nura." Jika seseorang menyedikitkan makan, ada seseorang menyedikitkan makan, Allah bakal penuhi di dalam tenggorokannya itu, di dalam tenggorokan yang dalam itu cahaya. Kalau misalnya semuanya kenyang, bagaimana mau ditaruh cahaya? Sampai terkadang baru mau minum udah muntah saking kebanyakan makan. Makannya udah berkebanyakan sampai muntah. Kan ada juga orang sampai kekenyangan sampai muntah, betul nggak? Sampai kekenyangan udah makan lagi, makan sampai kenyang, sampai dia muntah. Masya Allah. Sementara kita lihat berapa banyak mereka kaum muslimin yang membutuhkan makan, mereka tidak bisa makan. Lantaran keadaannya terzalimi, lantaran keadaannya itu tersakiti oleh mereka orang-orang zalim. Jadi makan dalam sabda Rasulullah kan sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat bernafas. Itu kan baru 2/3 akhirnya. Sepertiga kan baru 2/3. Masih ada sepertiganya lagi. Nah itu cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala bakal masukkan ke dalam tenggorokan. Rawahu Dailami, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbukum ila Allahi aqallukum ta'man wa akhaffukum badanan." Orang yang paling dicintai di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling sedikit makan. Orang yang paling dicintai oleh Allah, orang yang sedikit makan. Wa akhaffukum badanan, orang yang paling ringan badannya. Orang yang paling ringan badannya, orang yang paling dicintai oleh Allah, yang makannya jarang, yang badannya ringan. Gitu. Saya nggak mau berkepanjangan yang ini. Yang penting udah paham kan? Udah paham. Bukan berarti itu bergembiralah saya orang-orang kurus misalnya, ngaku kurus. Ya kurusnya nanti nggak baca makan bisa jadi. Ketika mau makan nggak baca Bismillah. Jadi itu makannya digabungin sama setan, sama juga. Walaupun sepiring mentung nggak baca Bismillah ya digabungin sama setan, nggak jadi daging juga. Gitu. Ini memang karena memang dia mau mengolah jiwanya, makan sudah mulai sedikit. Otomatis orang kalau misalnya makan sedikit secara ilmu kesehatan, badannya makin ringan. Coba lihat kalau misalnya orang yang makan, bobotnya makin tinggi. Itu udah umum, ya kayak begitu. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, dan diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min as-sarfi an ta'kula kulla ma ishtahaita." Sesungguhnya di antara israf, berkelebihan, wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin, dalam firman Allah, jangan kamu berkelebihan, sesungguhnya Allah tidak cinta kepada orang yang berkelebihan. Sesungguhnya di antara yang berkelebihan itu antakula kulla ma ishtahaita, engkau makan segala sesuatu yang engkau ingini. Giliran mau makan ini harus ada, mau makan itu harus ada, mau makan ini harus ada, mau makan itu harus ada. Itu namanya berkelebihan enggak? Pokoknya kalau giliran dia mau minum, enaknya minum ini, enaknya minum ini, enaknya minum ini. Dia terus ikutin nafsunya terus. Itu berkelebihan tuh hidupnya seperti itu. Walaupun artinya kaya-kaya banget enggak, tapi dia terus untuk menjadikan nafsunya itu makan dan minum, makan minum, makan minum. Kaya sih enggak. Nah itu di antara orang berkelebihan namanya. Riwayat Ibnu Majah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wal ghamma 'ala surur
Orang yang berakal lebih memilih al-gham, merenung duka, lebih memilih duka daripada bahagia. Dia lebih memilih duka hidup di alam dunia daripada bahagia. Orang biasanya kalau misalnya bahagia lupa diri. Dia selalu dalam keadaan bahagia lagi, bahagia. Biasanya orang dalam keadaan bahagia lupa diri. Tapi umumnya, biasanya orang yang dalam keadaan duka, dia ingat kepada Allah. Banyak banget orang kalau lagi duka, baru ingat Allah. Baru naik ke masjid, lagi duka. Tapi kalau giliran dia kaya gitu, lupa apa Allah. Umumnya masih kayak gitu. Gitu gak? Gitu gak? Belum dapat kerja sih ngaji mulu. Pak Ustadz, sampai ngomong Pak Ustadz, sampai Ustadz, jelek banget. Pak Ustadz, aku mau kerja. Ya ngaji. Udah ngaji, udah kerja. Dia abis itu lupa aja. Pak Ustadz, aku sibuk ngaji. Sibuk sekarang. Udah tadinya ngaji, sibuk kerja. Lantaran apa? Kerja. Sulit. Itulah manusia. Kalau udah enak dia lupa. Makanya orang yang berakal, sehingga dia lebih memilih duka daripada bahagia. Dia biar ingat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebiasaan manusia kalau lagi dalam keadaan duka dia ingat kepada Allah. Walaupun ada juga sih manusia kalau lagi dalam keadaan bahagia dia ingat sama Allah, tapi kan sedikit. Jumlah orang yang kalau misalnya dalam keadaan bahagia ingat kepada Allah itu sangat-sangat sedikit. Kalau giliran enak dia lupa, dia ingat kepada Allah. Giliran enak dia ngaji. Gitu. Lupa, jarang. Kebiasaan orang kalau udah nggak enak aja dia baru ngaji. Gitu. Udah suntuk baru dia ngaji. Tapi kalau giliran dia lagi punya duit, dia boro-boro ngaji. Lupa, jalan untuk mengajar aja dia lupa. Gitu. Kalau dia lagi punya duit. Itu dah manusia. Itu emang bandel manusia. Gitu. Udah baru kepentok, baru dia kembali kepada Allah. Nggak kepentok dia biasa-biasa aja. Dia lupa, lagi dalam keadaan kaya dia lupa. Sholat dia boro-boro sholat. Ngaji, boro-boro ngaji. Nggak ada sentuhan dia ngaji. Kalau udah giliran kena pentogan masalah, belum baru. Kemana? Emang tuh hidup kita cuma begitu-begitu doang. Gitu. Hidup kan kita ada kalanya atas, ada kalanya di bawah. Kalau kita nggak siap ketika dalam keadaan di atas, kita berarti nggak siap hidup di alam dunia. Karena hidup di alam dunia terkadang seperti roda pedati. Terkadang dia di atas, terkadang dia di bawah. Terkadang dia suka, terkadang dia duka. Itu hidup di alam dunia. Kalau dia maunya enaknya aja, nggak usah hidup di alam dunia. Karena dunia itu tempat perjuangan, rumah perjuangan dunia. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil huzni," rutinkan buat engkau duka. Itu dalam sabda Rasulullah. Rutinin duka. Fainahu miftahul qalbi, maka sesungguhnya duka itu adalah kunci hati. Orang kalau udah duka dia ingat Allah, tadi dikatakan. Kalau orang berduka aja udah dia ingat Allah. Baru ingat masjid, baru ingat jalan majlis ta'lim. Mana ya majlis ta'lim? Ente udah nggak punya kerjaan, baru ingat majlis ta'lim. Udah jatuh miskin, baru ingat majelis. Yang tadinya kaya, dia lupa majelis. Giliran kismin, dia ingat majelis. Galu ya Rasulullah, wa kaifal hazn? Ya Rasulullah, bagaimana caranya duka dong? Gala aji'u anfusakum wadma'uha. Caranya untuk berduka, lapar-laparkan diri engkau dan banyakkan haus. Otomatis lapar dan haus sepaket. Dan itu untuk banyak berpuasa. Duka orang yang berpuasa kan duka. Allah Akbar, orang lagi makan, dia enggak. Orang dia minum, dia enggak. Di siang hari bolong, Masya Allah, waktunya zuhur. Ada orang minum es kelapa, Masya Allah. Gelegek, dia cuma terasa doang. Sampai kayak terasa di tenggorokan. Dia gelegek, terasanya di sini. Keduka kalau gitu jadinya. Dia ngeliat orang, waduh, enak banget. Iya, sabarin. Ntar juga maghrib. Ya. Dan satu hari ada maghribnya, nggak usah takut. Gitu.
Andai kan ketemu maghrib, alhamdulillah. Nggak ketemu maghrib, orang yang meninggal dunia dalam keadaan puasa, maka meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Wadun 'alal murtafi, dan dia lebih suka di bawah daripada di atas. Nggak sombong, nggak congkak. Dia biasa, hidupnya santai, nggak bergaya. Gitu. Tadi lihat betapa kalau orang yang sombong aja, sebelum dia ngomong udah terasa kesombongannya, bau sombong udah kelihatan. Sebagian mereka para ulama, kalau ada orang sombong, itu bau sombong aja udah keciuman. Sampai sebegitunya tuh.